Hai guys, kali ini aku mau mereview sebuah CPU cooler Cerehore yang gak ada nama brandnya di sini ya. Cuman ada tulisan Flagship Edition. Dan di bagian bawah ini Computer Cooling Expert yang punya kelebihan easy to install, high performance dan punya 6 pipe. Tapi di gambarnya cuma 2 loh. Bahkan di bagian samping boxnya ini pun jelas tertulis tuh heat pipe. Ya mungkin tulisan 6 pipes-nya ini typo ya, jadi kita abaikan aja. Untuk detail spesifikasinya ada di sisi satunya lagi. Ada berat, dimensi, fan speed dengan RPM yang cukup tinggi, dan list support soket Pro-C yang cukup jadul. Oke lah, langsung aja kita unboxing si Flagship Edition ini. Kita nggak dapat manual petunjuk pemasangan ya. Tapi ini gampang kok karena pakai tipe bracket yang umum buat CPU cooler Cerehore. Ini kepake hanya buat soket Intel dan ada slot untuk soket 1700 juga guys ternyata. Padahal di boxnya tadi nggak ada, ya baguslah. Dan ini kita juga jelas dapetin kaki-kaki kuncian buat masang bracketnya. Ada 4 pasang, plus ada juga thermal paste merek Hutixi. Sekarang kita lihat coolernya. Aku putar dulu 360 derajat supaya kalian bisa lihat semua sisinya. Yap, CPU cooler ini pakai dual fan, config push dan pull. Dengan blade fan warna putih yang desainnya biasa-biasa aja. Frame warna hitam yang low profile tanpa karet damper di sudut-sudutnya. Untuk fan yang di sisi belakang juga jelas pastinya sama lah ya. Ada label mereknya ini, Fan dan Binghong. Mungkin maksudnya merek fan tipe Binghong. Nah, sedangkan untuk kabel fannya ini keduanya menyatu ya guys. Jadi dua fan ini nggak terpisahkan, disatukan sama konektor 3 pin non PWM lewat kabel 3 warna, hitam, merah, putih. Kualitas fin heatsinknya aku rasa cukup tipis ya ini. Pastinya gampang peyok, kasih CPU cooler tower low budget. Tebal area heatsinknya standar dan untuk bagian atas ini nggak pakai top cover, polos. Nggak ada cetakan brand apapun, cuman ada tonjolan ke 4 ujung heat pipe. Untuk bagian bawah atau base plate ini juga aku rasa biasa-biasa aja. Nggak terlalu lebar dengan finishing yang nggak mulus-mulus banget. Wajar sih buat CPU cooler seharganya. Heat pipe-nya 2 dengan posisi berdekatan di tengah base plate. CPU cooler ini dilengkapi pengait atau cantolan yang langsung bisa kalian pasang ke bracket bawaan AMD AM4 dan sejenisnya. Oke lah, langsung aja kita coba pasang dan tes. Untuk praktek pemasangan, aku pakai Mobo Intel soket LGA 1150. Pertama-tama kita siapkan bracket mounting dari CPU coolernya. Terus kita masukin kuncian standoff warna transparan ini ke lubang yang sesuai dengan soket kita. Di sini aku masukin ke posisi yang tulisan 115X. Pastiin udah pas masuk di keempat lubang bracket, baru kita masukin ke lubang soket yang ada di Mobo. Terus kita kunci pakai kaki kuncian yang bentuknya kayak pasak ini guys. Tinggal dipasin dan dimasukin ke keempat lubangnya. Untuk praktek dan tes pengujian kali ini, aku pakai thermal paste Polartherm X8. Selanjutnya tinggal kita pasang CPU cooler ke bracket mounting yang udah kepasang ini guys. Ini gampang-gampang susah ya. Makin susah kalau posisinya di dalam casing yang sempit. Karena kita bakalan kesusahan buat ngepasin cantolan pengait di cooler dengan tonjolan di bracket mounting. Terakhir jangan lupa ya, colok kabel CPU fan ke Mobo. Tadinya aku ngira fan dengan CPU cooler ini bakalan mepet sama RAM.
Tapi ternyata enggak loh, masih ada clearance space yang lumayan di Mobo MATX ku ini. Aku mau coba nyalain fan-nya di speed maksimum dan aku rekam pakai mic shotgun dari jarak 25 sentian. Kalian bisa dengerin sendiri noise-nya ya. Menurutku fan-nya cukup berisik di speed mentok, maklumlah dual fan. Tapi kalau Mobo kalian bisa setting fan speed by voltage, masih bisa diturunin speednya dan jadi cukup silent kok. Nah BTW, ini aku udah pindah ke soket Intel 1700 dengan prosi Intel Core i5 12400F untuk pengujian. Posisinya open case dan suhu ruangan ada di kisaran 26 sampai 25 derajat Celcius. Langsung aja kita mulai. Di sini Core i5 12400F aku jalani standar apa adanya. Dan kalau kita cek fan speed dari aplikasi fan control ini, fan-nya memang kebaca di kisaran 2100 rpm. Pertama-tama kita coba tes dengan aplikasi Webram Benchmark Stability Test. Di tes multicore ini, suhu max prosiku terbaca di 65 derajat Celcius, suhu yang lumayan adem nih. Oh iya, pembandingnya kali ini adalah CPU cooler Intel laminar yang merupakan bawaan standar Intel Gen 12. Hasilnya, di sini dengan TDP yang hampir sama, suhu max yang terbaca saat menggunakan stok cooler Intel jauh lebih panas. Terbacanya di 80 derajat Celcius. FYI, thermal paste yang dipakai saat tes ini juga berbeda ya, bawaan Intel versus Polartherm X8. Sekarang kita coba lanjut tes pakai Cinebench R23 dengan durasi 10 menit. Di sini, bacaan suhu max i5 12400F saat pakai CPU Cooler Flagship Edition ini ada di 69 derajat Celcius. Ini masih suhu yang aman untuk pemakaian daily jangka panjang. Nggak seperti saat pakai Intel stock cooler, suhu max prosiku kebacanya di 91 derajat Celcius. Bedanya jauh ya guys. Suhu yang lebih adem ini harus dibayar dengan noise yang cukup kenceng dan jauh lebih berisik dibanding Intel stock cooler. Tapi kalau ngelihat harganya yang cuma Rp100.000 lebih sedikit ini, jelas worth to buy banget. Jadi kalau kalian pengen ganti CPU cooler dengan budget tipis, tapi pengen performanya bagus, CPU cooler satu ini bisa jadi solusi. Oke, jadi gitu aja ya video reviewku kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. See you!